Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, saya mengundang kembali bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang pertama. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab Tuhan sering berlalu sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti apabila berlalu. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan menumbuh, di waktu petang sudah hari. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami ke dalam-Mu, dan dosa kami yang sembunyi dalam hati-hati. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami buat berlalu tahun, dan kebanggaannya atas perkataan dan kebenaran, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghidupkan keadaan istiqamah, hingga kami berkata yang bisa. Puji Tuhan. Saudara, kematian adalah sesuatu kepastian. Kita makhluk hidup manusia sudah punya nomor antrian, tinggal menunggu saja. Pemazmur dalam hal ini adalah Musa. Disebut dia sebagai abdi Allah. Kalau dikatakan abdi, dia tidak berhak atas dirinya mau apapun. Semua telah dikuasai kepada siapa dia memberi pengabdian, yaitu Allah. Dia tidak bisa membela dirinya. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Musa. Dia menulis ketika usianya sudah sangat usur. Dia kembali menoleh ke belakang mengenai siapa dirinya dan kenapa dia bisa ada sampai saat waktu itu sebelum dia wafat. Dia kembali mengingat apa yang telah dia kerjakan. Dia tahu secara umum pada waktu itu manusia orang rata-rata 70 tahun dia lihat. Dan kalaupun ada yang melewatinya maksimal 80 tahun, dan itu penuh dengan keluhan, berbagai kekurangan fisik. Jadi sebelum dia wafat, dia berdoa sama Tuhan. Ini yang dikutip dalam bacaan tadi, doa Musa. Apakah ini juga menjadi bagian doa kita? Mari kita belajar daripada orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Musa. Musa adalah abdi Allah yang menerima Taurat. Musa lah yang membelah lautan dan berbagai mujizat melalui tangan Musa ketika memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Jadi dia punya kelemahan. Dia perlu introspeksi diri sehingga dia berdoa. Kita jemaat
akan memulai tahun gereja dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tahun Masehi dimulai hitungannya kelahiran Tuhan Yesus, sehingga disebut tahun Masehi. Hampir seluruh belahan dunia menjalankan tahun Masehi, walaupun ada kalender Hijriah, tapi tidak berlaku di kalender di dunia, hanya kelompok tertentu. Jadi hitungannya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Sesudah Masehi, sebelum Masehi, selalu hitungannya Masehi. Nah, tahun gereja akan terakhir itu minggu ini. Minggu depan disebut dengan Minggu Advent. Artinya persiapan menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Akan dimulai tahun gereja yang baru. Jadi hari ini, minggu ini adalah penutup tahun gereja, kalender gereja. Masuk dengan minggu-minggu Advent. Advent artinya penantian. Penantian Sang Juru Selamat yang akan kita rayakan secara dunia itu tanggal 24 malam dan dirayakan di tanggal 25 Desember, yang wajib umat Kristen merayakannya, merasa dia pengikutnya. Jadi biasanya kalau sudah tutup tahun, gereja perlu mengingat orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan selama 1 tahun gereja. Seperti Musa, sebelum dia meninggal, dia berdoa kepada Tuhan, mereview ke belakang apa yang sudah dia kerjakan, peristiwa apa, pahit getir, musim demi musim, bencana demi bencana, penolakan, bahaya, maut dia hadapi. Dia mengingat bahwa semua dia bisa lewati sampai umur Musa 120 tahun. 120 tahun dibagi dengan 3 zaman, 3 periode. 40, 40, 40. Dan kita akan lihat, ternyata dia mengingat, dia bisa jalani semua sebagai abdi Allah. Abdi artinya mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Yang begitu sulit kalau bisa nolak menjadi abdi, menjadi hamba Tuhan. Kalau boleh menolak menjadi gembala, banyak orang menolak. Tapi Tuhan yang memilih dia menjadi abdi Allah. Harusnya dia mati waktu bayi, karena semua bayi-bayi Mesir mati, tapi Musa hidup. Bayi-bayi Israel harusnya mati, tapi Musa hidup. Kenapa dia hidup? Rupanya supaya menjadi abdi Allah. Dan namanya jadi abdi Allah itu sampai umurnya 120 tahun. Nah, dia melihat sebelum dia wafat, dia harus berbicara sama umat Israel yang akan ditinggalkannya. Kasihan Musa ini, banyak godaan yang dihadapi. Kadang-kadang dia meledak-ledak emosinya, tidak tahan melihat kerasnya, jahatnya umat Israel. Sehingga karena dia juga pernah membunuh orang, Tuhan katakan, Musa, walau kau yang memimpin umat Israel, mengingatkan umat Israel, menegur umat Israel, kau tidak sampai lo ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, kau akan mati di padang gurun. Padahal sudah mengabdi sekian tahun, 120 tahun, kurang apa pengabdiannya, tapi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya terpancing emosinya karena jemaat yang jahat. Seperti itu. Yang bisa masuk tanah Kanaan, anak buahnya, asistennya, Yosua dan Kaleb. Jadi sebelum dia meninggal, dia berdoa kepada Tuhan. Pertama dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dia sudah lihat bagaimana dipanggil. Ternyata yang melindungi kami, perteduhan kami, hanya Tuhan. Mari kita mengingat tahun-tahun kita di akhir ini. Coba saudara ingat dari awal tahun lalu Natal sampai sekarang mau Natal, itu periode tahun gereja. Coba lihat, saudara sehat, saudara lewati pahit getirnya hidup. Jangan merasa karena kekuatan saudara. Banyak orang merasa seperti itu. Aku masuk gereja kurang sehat.
ke gereja nanti makin sakit. Kalau sakit juga Pak Pendeta paling doa aja modalnya, yang lain tidak. Jadi aku harus jaga kesehatan. Saudara, Musa tidak bilang seperti itu. Bahwa dia mengatakan dia bisa jalani semua pahit getir, nggak ada apa-apanya kesulitan yang kita hadapi ini dibanding dengan kesulitan yang dihadapi oleh umat Israel dan Musa. Tapi dia berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun teduh. Jangan ada yang meremehkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu datang meminta perlindungan daripada Tuhan. Saudara, banyak orang membutuhkan perlindungan yang disebut dengan jaminan atau asuransi. Untuk sesuatu yang berharga, orang mengasuransikan. Asuransi kesehatan, kalau sakit boleh berobat, itu bayar. Untuk orang yang sangat miskin, memang ada yang free. Kalau saudara mau digolongkan sangat miskin, nggak bayar tiap bulan, ada. Saudara boleh memakai fasilitas itu. Ada orang saking takutnya asuransi jiwa, setiap bulan sekian ratus ribu atau juta. Kalau sakit berat bisa opnam di rumah sakit yang termewah, segala operasi boleh, bayar tiap bulan. Punya mobil mewah, jamin asuransi, siapa tahu kecelakaan atau tergores. Kadang-kadang itu menjadi doa dari diasuransikan kecelakaan, klaim. Dia akan menikmati keluarganya, karena sudah ada pikiran kalau kecelakaan bayar, jadi dapat. Memang beli motor asuransi, kecelakaan bayar asuransinya. Apa saja orang asuransikan, rumah kebakaran, mohon perlindungan karena ketakutan manusia. Dulu nggak ada asuransi begitu, tapi bangsa Israel tempat perlindungan mereka, asuransi mereka adalah Tuhan. Banyak yang dialami oleh Musa. Dia menganggap Tuhan itu seperti gunung batuku, tempat perlindunganku, kata Musa. Mari kita mengingat, sebelum kita merayakan Natal, pastikan jemaat merayakan Natal. Ketua panitia Natal udah minta ayat-ayat liturgi, Bapak Gembala udah kasih. Itu suami istri. Pastikan suami istri maju ke depan. Sudah ada rombongannya. Baca ayat, tidak usah dihafal, dibaca. Kalau merasa jemaat, datang baca. Dan itu nanti akan dipanggil satu persatu sesuai dengan jadwal itu. Bagi yang belum tahu, diminta untuk sektornya menjumpai mereka. Ingatkan, kalau masih jemaat datang. Anak mereka yang nggak datang, tidak dapat ayat, suruh datang. Itu tugas. Ya, itu tugas. Biaya Natal seikhlasnya, sesuai dengan janji. Jangan janji kalau nggak mau bayar, karena tidak ada dipatok. Seperti itu. Jadi tanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, tidak dipaksa. Kalau saudara katakan 50.000, ya udah 50.000, nggak masalah. Itu kerelaan hati. Jadi semuanya ada harga. Untuk asuransi tadi ada harga yang dibayar. Setiap bulan bayar baru jamin. Untuk keselamatan manusia ada harga yang dibayar oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Dia kasih anaknya, bayar dengan darahnya. Nggak ada yang gratis loh di dunia ini. Keselamatan manusia, darah Yesus, korban nyawa. Apa saja, nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Mau masuk surga, bayar. Apa bayarnya? Punya iman dan datang di kaki Tuhan. Nggak ada yang nggak bayar.
seorang anak lahir, ada harga yang dibayar, nyawa ibunya. Tidak ada yang gratis untuk satu kehidupan. Jadi Musa ngambil kesimpulan semua karena perlindungan Tuhan. Jemaat juga harus mengakui sebelum masuk ke minggu Advent nanti minggu depan, saudara boleh ada karena Tuhan. Saudara boleh mengingat setahun yang sudah lalu jauh bukan prioritas. Selama setahun mungkin ada saudara, famili, siapa yang meninggal, kita mengingat. Kenapa? Bukan mau berdoa bagi arwah, tapi mau mengingat kita ada di antrian. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk itu. Itu sebabnya doa Musa sebelum meninggal, ajar kami menghitung. Lihat yang ke-12 tadi. Setelah dia lewati gini, setelah saudara lewati, umur saudara sekarang berapa? Lewati, mau tutup tahun kalender gereja, disuruh saudara menghitung. Minta sama Tuhan, sadari apa yang telah terjadi dan bagaimana saudara bisa melewatinya. Semua karena Tuhan. Dan saudara harus bijak melangkah ke tahun ke depan. Saya harus lebih baik. Tiap tahun begitu kalau Bapak Pendeta, tahun depan mesti lebih baik. Apakah lebih baik, jemaat? Kita belajar dari Musa menghitung. Apa yang dia hitung, saudara? Mari kita lihat. 40 tahun pertama, karena umurnya 120. Besar di istana Fir'aun. Dididik sampai umur 40 tahun, dia ada di situ. Diajar sebagai anak, sebagai pangeran. Pendidikan, mewah, makanan, semua enak. Saudara, tapi dia tahu diri siapa dirinya. Dia ada darah Israel. Sang ratu, sang raja bukan orang Mesir, tapi dia ada darah Israel. Dia tahu siapa dirinya. Tapi nasib berkata lain. Dia tidak selamanya menjadi anak pangeran. Waktu dia keluar istana, dia melihat bangsanya itu ditindas, terjadi penganiayaan, ada berkelahi sesama orang Israel. Kemudian dia memarahi. Kenapa kena kelahi? Nggak tahu diri ya? Udah miskin bangsa ini, kelahi lagi, sempat-sempat berkelahi. Bukan kompak bersatu dalam kekurangan. Bubar. Besoknya keluar lagi, dia lihat orang Israel dipukul sama orang Mesir. Wah, darahnya langsung berbicara, saudaraku dia. Langsung dia marah sama orang Mesir itu, dia hajar, mati. Dia kubur cepat-cepat di pasir itu. Ternyata ketahuan besoknya. Akhirnya dia kabur. Takut ketahuan sama raja. Anak raja juga melakukan pembunuhan, dihukum loh. Malu-maluin anak raja melanggar hukum. Kabur. Pergilah dia menjadi gembala di padang 40 tahun. Gembala kambing domba. Coba bayangkan hidup saudara 40 tahun. Kandang domba urusannya. Dia setia. Itulah proses Allah membentuk menjadi hamba Tuhan untuk memimpin umat Israel. Bukan gampang. 40 tahun pertama mewah, 40 tahun selanjutnya baunya kambing domba. Dia jalani sabar, yang diurusnya bukan punyanya. Kalau di istana kan dia semua mewah, tiba-tiba dia nggak punya apa-apa. Mau menjadi abdi Allah diproses sampai dia menikah di situ. Akhirnya Tuhan menangkap dia di umur 80 tahun. Dia mulai mau memimpin umat Israel keluar dari Mesir. 80 tahun baru menggembalakan jemaat. Bayangkan, udah sangat tua sekali Nabi Musa itu. Jadi kalau saudara menonton itu film The Ten Commandments, 10 titah Tuhan,
Kalau boleh melihat itu, dalam film itu wajahnya Musa, waduh semua udah putih. Ketika menerima hukum itu juga, dan dia marah. Dia sudah sangat tua. Apa yang dialami oleh Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, membawa umat Israel keluar lewat padang gurun. Harusnya cepat boleh sampai, tapi bangsa itu sangat jahat. Harus berperang melawan Amalek untuk bisa masuk tanah Kanaan. Pemberontakan bangsa Israel, mereka buat dengan mana dan lain sebagainya. Berkali-kali Musa nyaris mati. Pertama nyaris mati waktu bayi, dia dibuang ke Sungai Nil. Yang kedua di padang, tentu singa sebagai gembala itu mengancam nyawanya. Dengan orang Israel menyerang bangsa Midian, tentu nyawa menjadi taruhannya. Sehingga dia mengambil kesimpulan, semua aku bisa jalani sampai setua ini menghadapi Firaun karena perlindungan daripada Tuhan. Aku akan meninggal. Dia ingatkan umat Israel dengan doa ini, aku akan tinggal dan kalian akan berangkat, tapi doaku bahwa yang melindungi kalian, umatku Israel, adalah Tuhan, tempat perlindungan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan ingat, bukan asuransi tadi yang melindungi saudara, bukan rumah saudara yang mewah yang melindungi saudara, bukan, apapun tidak. Ada satu oknum yang kita yakini, yaitu Tuhan Yesus. Jadi mari kita datang minta perlindungan sama Dia, setia mengikutinya, mengiring Dia. Jangan lagi ada yang mengatakan malas bergereja, malas beribadah, malas melayani. Pak Gembala harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Dodo ya, atas roh Purbaya. Dia mau menerima tugas itu. Mau bertanya apa ini, gini, jelaskan dengan baik. Pak Gembala bilang, minta bantuan tenaga. Kalau jadi sakit pula. Kemarin sampai dipanggil tenaga dari luar untuk memelester ini, mengaji. Ya, Pak Gembala bilang ini juga perlu lantainya dilicinkan sebab debunya banyak. Karena tidak dilicinkan, siapa yang mengerjakan ini? Butuh waktu dan tenaga. Ada bangku yang putus di belakang, patah, mau duduk susah. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang mengecat? Siapa yang menghias? Jangan ada kita yang diam. Pemuda bersihkan dinding depan di sini. Bekas-bekas tempelan tema itu banyak, bertahun-tahun gak dibersihkan. Di lantai, bekas kemarin kita ada pesta, isolasinya masih menempel di situ di lantai. Jadi mari kita sama-sama, pemuda, mana gotong royongnya. Rumput kita udah kayak hutan misalnya di belakangnya, sekelilingnya. Iya. Kemana tenaga muda kita itu bisa dipakai? Apa Bapak Gembala harus gendong lagi tuh pompa itu? Ya. Setega itu kita. Mana rumput di depan gereja? Kita tidak punya pegawai loh seperti gereja lain, itu ada kosternya, digaji setiap bulan sekian juta. Tukang ketik-ketik lagu ada digaji, begitu loh semuanya. Anak adik Bapak Gembala di Medan udah tamat sarjana S1 ya, bagian komputer begitu. Kerja menjadi udah sarjana, kerjanya pegawai di gereja mereka, KBP Dami. Gajinya sebulan lumayan loh, 4 juta lebih. Hanya ngetik-ngetik, edit warta jemaat, kor, kesaksian, topik doa. Itu kita bilang, ngelamar lagi, nggak dapat kerja. Bapak tua, inilah kerja di gereja. Ya, pegawainya banyak. Tuh halaman gereja itu, jaga parkir, ada semua, digaji.
Di sini mesti pastor yang megang semua. Isi halaman, pokoknya semua. Tadi ada yang beli itu alat pengepel gereja, baru dipakai udah patah. Kadang-kadang yang bikin patah rusak bukan karena dipakai, saudara. Anak-anak copotik, pedang-pedangan. Habis. Itu anak-anak kita loh, anak tetangga. Ya. Makanya seringkali dimasukkan di pojok ini. Di luar itu habis semua itu. Copot semua. Jadi pedang-pedangan. Ini fakta. Kenapa selalu ada peralatan? Karena mengamankan. Kita belum punya gudang. Ini artinya, mari kita berbuat sesuatu. Mari. Karena kita tidak ada iuran loh. Tidak ada. Untuk sebagai jemaat mendaftar, bayar, gak ada. Itulah Bapak Gembala harus pintar-pintar apa yang dapat dari persembahan itu. Itulah semuanya. Listrik, air, maintenance-nya, kalau ada apa-apa, untuk keluarga. Kalau udah dari ibadah sektor, memang gigit jari Bapak Gembala. Nggak ada persembahan dari situ. Ya, ini fakta. Untuk anak-anak semua pintar-pintar, ada kerja-kerjanya gitu ya. Ada kerja-kerja mereka. Jadi Musa melihat dia bisa berjalan karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Musa mau menyiapkan kehidupan manusia itu singkat. Dia gambarkan demikian singkatnya hidup. Jangan merasa, saudara, aku sehat sekarang, kuat. Aku bisa mencari ini untuk jaminan masa depan anakku, keluargaku. Nggak ada yang bisa menjamin. Saudara boleh menabung, menyimpan, tapi ingat Tuhan, ingat pelayanan, ingat pengorbanan. Tuhan akan perhitungkan sebelum sampai ke rumah dia. Nggak boleh asal masuk. Layak enggak? Kita masuk istana aja security-nya cukup ketat, apalagi masuk ke surga. Emangnya asal dengan modal iman, percaya, langsung jebol masuk? Ada pengadilan. Ada pengadilan. Kalau semua asal masuk, tidak adil Tuhan. Semua di tempat yang sama, tidak adil Tuhan. Kalau kita dalam pesta pun begitu, mau pejabat, mau siapa, itu ada kelas-kelasnya. Ini VIP, ini kelas ini parana. Nggak boleh masuk situ yang bukan golongan parana, ini parboru. Nah begitu, ini pejabat yang datang. Yang sana tetangga-tetangga. Makanan juga bagian sana. Begitu saudara. Jadi mari kita membenahi diri kita, menghitung hari-hari kita. Untuk selamat, memang bisa selamat, tapi untuk diberkati tergantung perbuatan. Untuk diberkati tergantung perbuatan. Itulah jasa atau upah. Apakah upahmu? Kata Tuhan seperti itu. Jadi menggambarkan singkatnya waktu kita hidup, singkatnya waktu kita kesempatan melayani, singkat. Yang digambarkan seperti waktunya orang jaga malam. Itu katanya tadi, giliran jaga malam. Kalau si malam masuk malam, dia kerja, mau terbit matahari udah habis sip dia pulang. Itulah gambaran hidup. Hanya lewat semalam. Menurut Musa begitu cepat berlalu manusia. Seperti giliran jaga malam. Jadi giliran kita hidup ini sebentar. Seperti giliran jaga malam, hanya menikmati malam atau hanya menikmati siang. Yang kedua dikatakan bagaikan mimpi. Gambar hidup itu, kalau tahu mimpi, bermimpi hanya ketika tidur. Kalau melek-melek begini ya nggak mimpi. Itu mimpi. Hidup ini seperti mimpi. Saudara boleh katakan, aduh kami kemarin masih bercanda sama dia, gini. Sekarang dia telah tiada. Ini fakta. Oh dia masih jumpa, kami ketawa gini cipiki, karena dia telah tiada. Seperti mimpi.
Jadi karena itu seperti mimpi, pastikan kualitas hidup itu baik, bertuhan, berjemaat, berkeluarga, beranak. Pastikan baik. Karena seperti mimpi, seperti giliran jaga malam. Yang ketiga dikatakan di ayat 5b sampai yang 6, dikatakan seperti ibarat rumput. Ada bunganya, tumbuh di pagi hari, sore karena matahari sepanjang hari udah lisut, besok gak ada lagi. Kecantikan orang hanya sebentar, ketampanan orang hanya sebentar. Udah itu nanti udah keriput, udah loyo, jadi. Itu kehidupan manusia. Jadi mari kita menghitung hari-hari kita. Semua yang ada awalnya akan berakhir. Hanya Tuhan yang tidak berawal, Dia tidak akan berakhir. Yang disebut dengan Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Aku yang mengawali sesuatu. Mengawali hidup si A, lahir. Mengakhiri hidup si A. Aku Omega. Aku Alfa dan Omega. Artinya kehidupan kita di tangan Tuhan. Mau berapa lama? Di tangan Alfa dan Omega itu kita hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan Dia. Bagi saudara yang satu keluarga yang jarang beribadah, ingatkan mereka. Hidup itu singkat. Bagaimana tabunganmu sebelum sampai di surga? Sebelum menghadap Tuhan, apa yang kau perbuat? Hitung hari-hari, hitung tahun ini saudara berapa kali tidak kebaktian. Ya, hitung. Berapa kali tidak kebaktian tahun ini? Ya, berapa kali bolong-bolong? Belum. Gak usah ditanya berapa kali bolong-bolong per sepuluhan. Gak usah dulu ditanya itu. Tuhan tanya loh. Itu. Jadi hidup itu singkat. Tulisan Mazmur ini udah lama sekali ditulis, yaitu 3.500 tahun yang lalu. Udah begitu loh model pikirannya. Bandingkan manusia zaman now. Dulu udah pintar lo menghitung. Bijaksana seperti itu. 3.500 tahun yang lalu. Oh, ini sebelum lahir. Udah begitu pola berpikir rusak. Memimpin umat Israel datang. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan saudara. Pertama, kita harus mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Itu ayat pertama. Yang ketiga, Tuhan yang mengatur rezekimu, Tuhan mengatur jodohmu, Tuhan mengatur anakmu, Tuhan mengatur semuanya. Jangan merasa hebat karena kekuatanku, tidak. Percayakan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Kedaulatan Allah. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Kedaulatan Allah. Yang kedua, Musa ingatkan kepada kita supaya kita hidup bijaksana. Ya pintar-pintarlah, kalau dikatakan bijaksana. Wah, aku orangnya seperti ini. Ekonomiku, kekuatanku, kemampuanku, kesehatanku. Bagaimana kita mengiring Tuhan, menghadapi hidup ini, melayani Tuhan, berkorban bagaimana bijaksana. Jangan pernah tidak melayani Tuhan, bijaksana. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana, kata ayat yang terakhir tadi. Artinya tidak ada yang tidak melibatkan Tuhan. Jangan kerjakan sendiri apapun. Minta kekuatan daripada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bijaksana menjalani hidup, menghitung hari-hari. Apa dikatakan hari? Ada awalnya, ada akhirnya. Itu hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Itu enggak sama. Senin yang pertama di minggu keberapa, di bulan keberapa, di tahun keberapa, dan mungkin seterusnya. Enggak pernah sama. Ya. Hidup ini tidak seperti lingkaran, ketemu lagi, enggak. Hidup ini seperti jalan yang lurus, ada awal, ada akhir. Jangan pikir muncul kok nanti tahun depan, jumpa lagi ya tahun depan. Ya kalau jumpa, tapi kan udah tahun yang lain. Tahun ini jumpa enggak kita dari awal tahun sampai akhir?
Ada jemaat dari awal tahun sampai akhir tahun gak jumpa sama Bapak Gembala, tapi ngakunya jemaat. Mengerikan. Ya. Hidup ini bukan seperti lingkaran, seperti jalan yang lurus. Ada awalnya, ada akhirnya. Lahir, jumpa Tuhan melalui Bapak Gembala. Penyerahan anak. Baptis, jumpa Tuhan melalui Bapak Gembala. Sakit, ya kalau dipanggil Bapak Gembala, jumpa Tuhan melalui Bapak Gembala. Nikah, jumpa Tuhan dalam pemberkatan. Mati, tangan Bapak Gembala juga itu, dari tanah kembali ke tanah. Kalau bangkit bukan urusan Bapak Gembala, Tuhan. Ya. Terus bagaimana peranan kita ke gereja? Mari kita, saudara, mau melihat kedaulatan Allah, menghitung hari. Pernah saudara terpikir menghitung hari-hari saudara tentang berhubungan dengan Tuhan? Pernah menghitungnya? Ayo kita hitung, supaya kita lebih bijaksana dalam hidup ini. Amin. Jangan kita menghitung begitu cermat kesalahan orang lain. Dan kalau kita temukan banyak kesalahannya, kita menjadi tidak mau datang sama Tuhan, tidak mau beribadah. Salah, saudara. Jangan pernah menghitung kebaikan diri sendiri, sehingga saudara ingin dipuji, dihargai. Jangan pernah itu. Mari kita mulai menghitung apa yang belum kita lakukan untuk Tuhan, dan belajar kita mau melakukannya, sehingga kita mengisi hari-hari kita menjadi bijaksana, penuh dengan hal-hal yang indah. Hidup ini adalah terbatas. Kapasitas hidup untuk kita isi terbatas. Digambarkan seperti satu ember. Apakah sudah terisi satu ember? Kalau saudara isi dengan batu yang besar, ember itu, kalau ditanyakan apakah ember itu udah penuh? Kalau jawabnya sudah, salah. Masukkan nanti batu kerikil, masih masuk di antara batu-batu besar itu. Kalau ditanya lagi udah penuh? Kalau jawabannya udah, salah. Ambil pasir, isi lagi, masih masuk lagi di antara kerikil dan batu besar itu pasir. Kalau ditanya lagi udah penuh ember itu? Salah. Kalau dikatakan udah penuh, isi air baru penuh, terisi semua dengan baik. Hidup itu, saudara, apakah terisi dengan baik? Itu digambarkan seperti ember itu. Lakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, untuk hidup ini. Dan jangan pernah mengatakan aku udah cukup melakukan yang besar itu. Enggak. Ternyata ember itu perlu lagi diisi. Kalau mau penuh, ember itu bagian kehidupan kita. Udah penuh dengan, dan kita hitung-hitung enggak apa yang kita buat. Ternyata masih banyak yang kurang. Isi lagi batu kerikil, isi pasir, isi air, baru penuh. Dan jangan bangga melakukan yang kecil-kecil, nanti nggak penuh. Ember kalau saudara mulai isi dengan pasir, kan kecil-kecil, penuh, saudara tidak bisa melakukan yang besar karena udah padat. Kalau mau diisi yang besar, berusaha melakukan yang besar. Kalau saudara berusaha melakukan yang besar, saudara akan mampu melakukan yang lebih kecil. Tapi kalau mulai dengan air, itu yang paling mudah masuk. Saudara masukkan yang besar, terbuang airnya. Ya, terbuang airnya. Kalau saudara masukkan pasir duluan, mau masukkan kerikil, udah penuh dengan pasir, nggak bisa masuk, terbuang pasirnya. Mau masukkan batu besar, nggak bisa. Wadah hidup kita ini sudah ada Tuhan atur. Sekian tahun hidup, sudah batu besar apa yang saudara isi? Hanya yang kecil-kecil, nggak kuat. Satu bangunan tidak kuat, hanya yang kecil-kecil saja. Mari kita berusaha membuat hal-hal yang besar bagi Tuhan. Baru yang kecil akan menyusul.
supaya kuat. Sebab kalau hanya kecil yang kita lakukan, tidak pernah kita melakukan yang besar, karena tidak muat. Artinya udah habis hidup, kesempatan tidak ada lagi. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini dipesankan adalah bahwa hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita ini adalah fana. Saudara bukan terbuat daripada besi, beton. Saudara terbuat daripada debu tanah. Debu tanah digambarkan seperti keramik atau kendi, sekali tendang pecah, hancur. Ini gampang sakit. Jaga kesehatan, jaga waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Jadi yang pertama, hidup kita manusia ini fana, tidak ada yang abadi. Yang kedua, pelajaran sama kita adalah hidup manusia terikat dengan waktu. Kapan Tuhan bilang gak ada lagi, Tuhan yang tahu. Terikat dengan waktu. Jangan berkata, besok masih sempat kok, besok masih sempat, besok masih sempat, masih ada tahun depan. Ya kalau masih ada. Hidup kita terikat oleh waktu. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tolong dilihat di teks. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Anda bisa menahan angin? Saudara, tahan angin, membuang angin, sakit saudara. Sakit. Angin ini mau ditahan gak bisa. Enggak ada. Tidak ada. Mau terbang kemana, timur ke barat, angin ini. Tidak ada orang yang bisa menguasai angin. Tidak ada orang yang bisa menahan angin. Selanjutnya, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Sehatku aku. Ada asuransi. Kalau sakit ini ada obatnya. Berobat ke rumah sakit termewah. Gak ada. Kita perlu Tuhan, si pemberi hidup itu, Alfa dan Omega. Amin Bapak Ibu. Dan kalau mati menghadap siapa? Ya memang sebelum menghadap Tuhan, Bapak gembala dulu di mana saudara beribadah. Ya. Seringkali kita menghina seorang gembala. Dia yang menutup peti. Dia yang menentukan mau dikubur. Setelah dikatakan tak dari tanah engkau datang dan kembali ke tanah, baru tukang gali kubur menutup. Baru. Tidak ada orang yang bisa berkuasa atas hari kematian. Orang yang sakit kemarin, saudara bersyukur sudah sehat. Kalau tadi kesaksian Opung Putri, bukan langsung Kael atau bapaknya, paling tidak ada ucapan terima kasih kepada Tuhan mewakili keluarga. Bisa hitung loh. Kita kira nggak sepele. Banyak orang game karena DBD loh. Jangan pikir karena yang berat-berat saja. Bersyukur itu penting. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi Bapak Gembala yakin yang telah sembuh sudah berdoa bersyukur sama Tuhan. Amin. Semua sudah bersyukur di doa mereka masing-masing. Kemurahan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tak ada istirahat dalam peperangan. Hidup ini peperangan. Tak ada istirahat. Berperang melawan maut, berperang melawan kelaparan, melawan pengangguran, berperang. Jangan berhenti. Selama hidup berperang. Tidak ada istilah berhenti dalam hidup ini. Berperang. Dan jadilah pemenang. Amin. Hidup ini peperangan. Coba perang betul-betulan. Mau istirahat, habis saudara kena tembak.
nggak peluru. Wah. Kalau lari, kalau sembunyi, nggak ada istirahat. Nah, berhenti dulu, namanya perang. Semua bergerak. Peluru berdesing di sana sini. Tidak ada istirahat. Hidup ini peperangan. Amin Bapak Ibu. Jadi harus semangat. Amin. Semangat tiap hari. Ini aja kerja tiap hari. Bangun pagi, masak, nyuci, jemurin, cerika, urus anak, urus bayi, urus ini. Bosan. Kalau bosan, apa gembala ntar ke Tamiang. Jangan bosan. Amin. Berperang, terus berperang. Sakit berperang, mesti sembuh. Peperangan hidup ini. Datang malas berperang. Udah datang godaan iblis lagi berperang. Aku harus menang, aku anak Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Saudara sekali berbuat jahat, iblis yang mengajak saudara berbuat jahat, enggak diam. Besok aku coba lagi. Besok enggak ke gereja, coba lagi. Besoknya enggak ke gereja. Dicoba lagi, terus begitu. Sekali jatuh, iblis ketawa. Udah kena jeratku. Makanya kalau sekali kita memang malas bergereja, pasti ketagihan. Coba. Jadi berat ke gereja itu, berat. Karena itu sifat iblis. Udah kena dia. Besok lebih gampang. Ada saja tawarannya iblis. Jadi katakan ini, kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Iblis itu terus mengaum-ngaum siang dan malam untuk menangkap orang yang bisa dibinasakannya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan selalu andalkan Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ini kata Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Tadi ujian tadi tepat semua. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada. Banyak orang sekarang ini di Eropa cenderung tidak mengakui ada Allah. Mereka mengatakan, kalau udah disurvei sekarang Eropa, 70% generasi muda tidak mengakui akan adanya Allah. Mereka katakan, manusia itu seperti komputer, bisa dikembangkan sedemikian rupa, tergantung daripada kepintarannya. Semua surga neraka itu hanya hayalan, pikiran manusia. Nyatanya tidak ada apa-apa, kata mereka. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali apapun di dunia ini, dia yang mengakhiri, menentukan nasib kita untung rugi, mati hidup di tangan Tuhan. Yang ada gak kelihatan tapi ada. Karena kita beribadah di sini sekarang ini, saudara yakin Tuhan ada di sini? Kalau nggak yakin ngapain datang ke gereja? Untuk memberkati saudara. Kalau nggak yakin ngapain? Dia nggak kelihatan tapi ada. Saat firman diberitakan, dia hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada, kata Tuhan. Yang ada dan yang sudah ada. Dari zaman dahulu kala sudah ada. Jadi kalau orang bilang tidak ada, ada. Dan dikatakan dan yang akan datang, kapanpun dia ada. Generasi selanjutnya akan berkata Tuhan ada, yang akan datang. Dan selanjutnya dikatakan yang maha kuasa. Amin. Melebihi semua kekuasaan. Apa saja bisa dia buat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Natal tidak ada yang tidak terlibat. Menghargai dia, Sang Juru Selamat. Dimanapun saudara tinggal, bawa seisi rumah. Ayat telah dibagi. Diharap dibuka tuh yang di grup ya ayat. Dibaca, gak usah takut. Gak usah dihafal. Dibaca. Kalau terlalu kecil,
diperbesar di fotokopi biar jelas. Ya, mungkin kacamatanya kurang jelas, ya, diperbesar. Latihan di rumah, kadang-kadang grogi karena biasa nggak tampil ke depan, mungkin nggak biasa tampil ke depan, nggak pede juga. Membaca pun bisa gemetar, padahal membaca bukan menghafal. Latihan di rumah, amin. Latihan di rumah, pasang kaca, ini ayatnya. Sebab kalau nggak pede, ya memang bersalah. Bukan nggak tahu baca, karena grogi. Ini fakta grogi nih. Suami istri, amin. 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 Kalau sudah di rumah bapak jangan diajak, takut juga kita. Artinya kita harus hargai keluarga itu. Amin. 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 Misalkan tanggal 18 sebelum tanggal itu udah bersih gereja, bersih halaman gereja untuk Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian kuno dari gereja tetangga, Budiaho Dummateo, kembali kita ingatkan, kembali kita diingatkan, tujuan kita adalah Dia. Dan sebelum kita ke sana, hitung hari-hari kita sebelum jumpa Dia. Lakukan yang terbaik buat Tuhan.
Kami boleh berbuat sesuatu Tuhan, karena ada dampaknya di dalam kehidupan saat ini, masa depan. Kami percaya kami akan menerima janji-janji-Mu sebagai orang yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang disampaikan hamba-Mu. Karena kami lebih lagi Tuhan setia dan melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti akan perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghitung hari-hari kami. Kami boleh melihat apa yang kami sudah berbuat kepada Engkau. Kami boleh melihat apa yang kami sudah telah lakukan buat Tuhan. Bahkan bagi sesama jemaat, menolong orang yang susah, membantu orang yang lemah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami ke depan. Berbuat sesuatu bagi orang lain Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Dan orang yang sudah Tuhan kesulitan, mendoakan orang yang perlu doa ya Tuhan. Berikan kami kekuatan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami seturut dengan Engkau, jadikan kami Tuhan seturut dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini, supaya kami ke depan lebih lagi menghitung apa yang kami lakukan buat Tuhan bagi sesama kami, bagi semua umat manusia ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berikan kesehatan yang lebih lagi, yang ekstra, tenaga ekstra lagi Tuhan, untuk boleh melayani, memberkati, membekali jemaat-Mu ke depan Tuhan, menjadi jemaat yang kuat, yang bertanggung jawab menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati sesi pastor, keluarganya Tuhan, kesehatannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Akan satu pujian bagi persembahan kita, hati senang di dalam Tuhan. Mungkin dari ketua panitia Natal atau yang lain, kami persilakan. Ada mungkin pemberitahuan, silakan Pak. Shalom. Kita manfaatkan waktu sebentar ya. Yang pertama, janji iman. Pembayaran janji iman kami harapkan paling lambat tanggal 5 Desember.
Pujian kaum bapak yang telah di-share ke grup itu supaya dipersiapkan pelajari, dan latihan kita tanggal 12 Desember tanpa teks setelah ibadah. Nanti saya minta tolong sama pemain musik biar kita latih. Dan hari Jumat tanggal 16 kita GR bulan 12, karena Natal kita tanggal 18. Tanggal berapa? 17 ya? 18. Jumatnya, Sabtunya, Jumatnya. Tanggal 17 hari Jumat. Nah, kita GR semua yang terlibat di situ di acara Natal kita tanggal 17 kita GR semua. Yang kemudian setiap kaum bapak pakai baju kuning, lengan panjang, pakai dasi, celana hitam. Jadi semua yang merasa kaum bapak nanti diusahakan lah. Kalau enggak dipinjam aja. Terus pengkhotbah kita dari luar. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua, seperti yang dibilang Bapak Gembala, boleh mengundang tetangga atau pemilih yang datang ke tempat acara Natal kita. Yang berikutnya, liturgi jemaat. Udah di-share Bapak Gembala tentang liturgi. Nah, di situ rata-rata 2 ayat ya. Satu contohnya keluarga Bapak Lasroha. Di situ contohnya Lukas 1 ayat 2. Nah, di dalam ayat itu ada 2. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mau print atau mau fotokopi itu dibagi 2. Satu sama suami dan satu sama istrinya. Kalau nggak ada istrinya nggak apa-apa. Nah, itu kan ibaratnya kan rata-rata 2 ayat, Pak. Nah, itu apanya? Jadi pengaturannya nanti kan ada di nomor 1, liturgi 1, liturgi 2. Nah, nanti kalau bapaknya nanti di atas, contohnya saya kan nomor 1, istri saya nomor 1. Jadi setelah saya nanti istri saya. Nah, begitu juga selanjutnya nanti saya persiapkan mic 2 yang itu mic baterai, 1 untuk kaum ibu, 1 untuk kaum bapak. Dan itu 4 kali putaran liturgi. Nah, itu apanya? Jadi itu untuk menghindari seperti ini. Nanti kalau kita salah sebar, nanti ada orang sangkan orang, kenapa saya nggak ikut? Nah, jadi seumpamanya nanti ada yang berhalangan, contohnya kurang sehat atau gimana. Jadi padahal sudah ada namanya di situ, kita nggak bisa disalahkan lagi. Itu makanya dibuat seperti itu. Kemudian persembahan nanti ada 4 orang. Saya minta 2 dari kaum bapak, 2 dari kaum ibu. Yang nomor satu Bapak Kevin Silaban dari kaum bapak. Yang nomor 2 Bapak Uta Barat. Yang dari kaum ibu Bapak Ibu Epa Simanjuntak. Terus Ibu Lasroha. Nah, nanti terus yang penerima tamu itu kita pilih orang yang ramah-ramah. Iyalah, gak mungkin seperti saya nanti rampok saya. Iya, kita pilih nanti penerima tamu dari pemuda Lucy Sibulian. Nanti dibantu sama Lasroha Purba. Ya, tolongnya di situ. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian WR kita kurasa ini malam bisa ya, Bu? Malam ini latihan WR untuk Natal.
minggu depan bisa terkejar ke ini. Nah, karena waktu kita setiap minggu, karena Jumat 2 Sabtu orang latihan TWL. Kalau bisa terkerja nggak apa-apa. Dekorasi besok kita tahu apanya? Hari ini, oh iya, bagus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Itu nanti urusan nanti. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini diharapkan semua jemaat ya, tanpa terkecuali, kaum Bapak Ibu kita ada penghiburan. Karena firman Tuhan mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke pesta. Jadi kita ada penghiburan ke rumah keluarga Bapak Huta Barat. Tolong didengar, penghiburan hari ini ke rumah keluarga Huta Barat. Jangan ada yang tidak ikut, karena ini kita jemaat. Tanda berjemaat harus tunjukkan kasihmu kepada yang berduka. Puji nama Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, kita sudah diberkati. Dengan apa akan kubalas? Kebaikan Tuhan, kami akan terus bersyukur buat segala peristiwa yang kami hadapi. Kami ada di penghujung kalender gereja Tuhan, akan memasuki Minggu Advent, persiapan menyambut perayaan Natal. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan izinkan tahun ini akan merayakan Natal. Berkatilah setiap jemaat, beri kesehatan, beri rezeki Tuhan, sehingga boleh merayakan Natal dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini diberkati. Rizka dan tim, mari tamborin, singer, pemusik, LCD, kolektan, pemberita firman Allah. Tuhan memberkati masa depan pemuda remaja indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat. Kalau ada yang susah, berilah penghiburan. Beri kekuatan bagi yang lemah, beri kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur dengan kesaksian jemaat akan kemurahan Tuhan. Bersyukur dengan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi Mikael. Dan dia percaya Tuhan pulihkan dia, sehingga boleh aktif bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Kevin Silabang. Tuhanlah yang menghilangkan demamnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Lebih daripada itu Tuhan, keluarga ini rindu merayakan dengan gembira Natal tahun baru. Karena Tuhan memberikan pekerjaan bagi Bapak ini. Tuhan membuka hati pemimpin, penentu di perusahaan yang akan menerimanya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat Bapak Rika kembali boleh bekerja dengan leluasa karena sehat. Tuhan menyertainya dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Natal akan menyongsong. Tuhanlah memberkati ketua panitia Natal dan tim boleh bersama-sama, dan kami semua boleh terlibat Tuhan, yang kami rayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami, pemberi nafas hidup kami, pemberi rezeki kami. Kami mau mengucap syukur dengan perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan kami yang sudah kami berikan, korban syukur, hulu hasil persembahan persepuluhan dari Tuhan. Tuhan yang memberkati, balas berlipat kali ganda. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri pada ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita katakan, kasih-kekasihku pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara, itulah yang menyembuhkan saudara, itulah yang menolong saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik pastel. Gocak, gocak. Hah? Nang udah bilang makasih. Si April. Siapa? Siapa? Si